Kami mengutamakan Engkau ya Bapak, kuduskan kami. Kami siap Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah pagi ini. Ya, terima kasih ya Bapak, terima kasih. Karena Engkau adalah lebih besar dari segala perkara Bapak. Haleluya. Nama Tukala Wakiana. Terima kasih ya Roh Kudus. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Amin Bapak. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Engkau yang lebih besar dari Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Engkau yang lebih besar dari persoalan kami ya Roh Kudus. Engkau ya Tuhan, Engkau yang besar itu ya Roh Kudus. Terima kasih. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Terima dalamku selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mengangkat tangan kami di pagi ini ya Bapa. Karena kami Tuhan menghormati Engkau. Kami tahu ya Tuhan Engkau lebih besar dari persoalan kami. Engkau lebih besar dari persoalan kami.
Engkau lebih besar dalam segala pergumulan kami ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Dilalawakan nama tu kalalawakian atasai. Terima kasih ya Roh Kudus. Syukur. Haleluya. Syukurilah wakana nama tu kalalawakian atasai. Terima kasih ya Roh Kudus. Inilah doa kami. Inilah iman kami ya Bapa. Bahwa Engkau lebih besar dari persoalan kami ya Bapa. Engkau lebih besar dari segala kelemahan tubuh kami ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Oh ralawakana nama tu kalalawakian atasai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengangkat tangan kami di pagi ini ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Haleluya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Dalamku selama-lamanya. Itulah iman kami di pagi ini Bapa. Engkau lebih besar dari segala perkara ya Pak. Karena kami tahu bahwa Engkau ya Bapa, Engkau hanyalah sejauh doa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, haleluya, dalam waktu yang atas saya, terima kasih. Bila kami Tuhan keadaan beban berat, bahwa Engkau masih ada dalam kehidupan kami. Engkau yang akan menjawab segala persoalan kami, Bapa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat maju takkan
pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera mengampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bapa, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera mengampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Amin, Bapak. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera mengampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Bahwa Engkau tidak jauh dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Karena kami tahu Tuhan, terima kasih bahwa Kaulah pengharapan dalam segala perkara dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan di pagi yang indah ini Bapa. Engkau adalah harapan dalam persoalan kami. Engkau adalah harapan dalam Tuhan, harapan kami Bapa. Engkaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Dialah
sepanjang hari ini ya Pak. Dimanapun kami berada ya Pak. Mulut kami ya Pak, penuh pujian di hadapan Engkau ya Roh Kudus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Itu Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Itulah doa kami di pagi ini Bapa. Mulut kami penuh pujian di hadapan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih juga di pagi ini Bapa. Kami mengaminkan apapun yang kami lakukan, apapun keadaan kami, bahwa Engkau ada El Shaddai itu ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Terima kasih urolawakan anak matukalalawak urelawak ya anak tata. Kami tidak takut menghadapi permasalahan ini Bapa, karena kami tahu bahwa Engkau turut bekerja ya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Thank you Bapa. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Tuhan, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami.
pada itu. Karena Engkau yang memelihara hidup kami, dan Engkau yang selalu memberkati kami, Bapa. Ku takut Allah menjaga, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Itulah doa kami di pagi ini. Sebentar ya Bapa, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih karena kami tahu bahwa bagi Engkau ya Bapa, tidak ada barang mustahil dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih kami akan sambut firman-Mu dengan pujian ini Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Saat Engkau berfirman, Engkau bekerja Bapa. Terima kasih ya Roh. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan
oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ku diangkat dan dipulihkannya. Waktu saya serahkan hambanya akan membawa renungan pagi ini. Amin. Silahkan. Shalom, selamat pagi teman-teman. Terima kasih Pak Widoyo untuk pujian yang indah. Terima kasih Pak Gandhi, Pak John yang masih mempercayai saya untuk membawakan sharing. Sebelumnya kita akan satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan buat kami pada hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan bersharing Tuhan dari Matius 20 ayat 17 sampai dengan 19. Biar kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu, menyembuhkan hamba-Mu yang Tuhan di belakang salib Tuhan Yesus, salib-Mu. Biar apapun Tuhan yang keluar dari mulut hamba itu daripada-Mu dan boleh menguatkan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah Engkau saat ini, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Di nama Tuhan, saudaraku, dan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 20 ayat yang 17 sampai dengan 19. Saya akan membacakannya buat kita semua. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ayat 17, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 murid-Nya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan,
Dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan kita baca barusan tadi menceritakan bahwa Tuhan Yesus dengan murid-muridnya akan berangkat ke Yerusalem. Tapi sebelum berangkat ke Yerusalem, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa nanti di sana dia akan diserahkan banyak bangsa, dia akan disesat, dia akan dihina segala macam, dan akhirnya tuh dia akan akan mati. Ya, tapi saudaraku, kalau di dalam Lukas yang ke-18 ayat 31 dengan 34, di situ misalkan terakhir bahwa murid-muridnya tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya, saudaraku, saya membayangkan bahwa ini adalah pemberitahuan ketiga, berarti ada pemberitaan kedua, S1, kedua, dan ketiga, murid yang selama ini mendampingi dia tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan. Saudara, kalau misalnya saya tahu jika saya mungkin dengan keluarga merencanakan hendak pergi ke suatu tempat, tapi saya tahu kalau misalnya di tempat itu akan ada bencana besar, mungkin ada gunung meletus atau mungkin ada suatu, pasti dengan segera saya akan membatalkan rencana kepergian saya dengan keluarga saya ke tempat itu, ke satu daerah tertentu. Tapi saudara, Tuhan Yesus tahu kalau dia pergi ke Yerusalem, di situ dia akan disalibkan. Ya, tapi Tuhan tidak berpikir untuk keselamatan pribadinya. Dia hanya tertarik pada pengorbanan dirinya. Dengan itu dia berani berangkat ke Yerusalem bersama murid-muridnya. Walaupun dia sudah mengatakan kepada muridnya berkali-kali bahwa disitulah dia akan disalibkan, tapi murid-murid tidak mengerti. Tapi saudaraku, misi Tuhan Yesus dan Allah Bapa sudah direncanakan sebelum dunia ini dijadikan. Di dalam Efesus 1 ayat 4 dan 5 mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat celah di hadapannya. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ya, saudaraku, sebelum dunia dijadikan, Tuhan Yesus telah memilih setiap kita. Ya, ketika saya baca, pada ini sudah berulang-ulang saya baca, saya merasa saudaraku begitu Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Ya, dia berani menghadapi hal itu, saudaraku. Dia berani menghadapi hal kematiannya. Walaupun kalau kita baca di seterusnya, saudaraku, sebelum pemberitahuan yang keempat, ketika Yesus masuk dalam di Yerusalem, dia dielukan, ya, dipuji-puji, ya, bahkan orang melemparkan baju supaya dia bisa dinaikkan ke dalam ke atas keldai, ya, dia berjalan, seluruh orang-orang memuji dan menyerukan kemenangan dia, sudah menyerukan pokoknya memuji-muji Tuhan kalau kita baca di ayat-ayat yang berikutnya Matius, saudara. Ya, di sana pun Tuhan sempat juga mengadakan, ya, memberkati orang-orang Yerusalem dengan dengan perumpamaan, dengan mujizat, ya, dan pada akhirnya Tuhan Yesus justru diadili di sana, saudaraku. Kasih Yesus kepada saya, saudaraku, kepada kita semua, membuat Tuhan turun ke dalam dunia. Dia pergi ke Yerusalem untuk menghadapi semua rasa sakit, derita yang harus Yesus tanggung. Rasa sakit, malu yang tidak
terkatakan membuktikan bahwa cintanya kepada kita sungguh amat besar. Salibnya menanggung semua dosa-dosa kita, dengan darahnya kita ditebus dan beroleh keselamatan. Ya, di dalam Wahyu 1 ayat yang kelima mengatakan, yang 5b, saudaraku, bagi Dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Saudaraku. Saya bacakan dari A-nya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Saudaraku, kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita dipilih dari sebelum kita semua dilahirkan. Ya, kalau kita baca apa firman Tuhannya, bukan tidak takut Yesus menghadapi hari kematiannya di Taman Getsemani. Dia sempat pada Tuhan, pada Bapaknya di surga, kalau bisa Tuhan lalukanlah cawan ini daripadaku. Ya, kalau kita baca firman Tuhan ini sudah sampai saking takutnya Tuhan Yesus itu sudah sampai peluh keringat di dahinya itu darah, saudaraku ya. Jadi saya bisa membayangkan gimana takut, stres, dan apa saudaraku ya, kalau misalnya itu yang dialami di dalam dirinya sebagai manusia. Kalau sebagai Tuhan, sebagai Allah mungkin tidak akan demikian, tapi Tuhan memberikan contoh di dalam keadaannya sebagai manusia, dia mengalami ketakutan yang sangat, ya saudaraku, hingga peluh di dahinya itu keluarnya darah, saudaraku. Ya, bisa kita bayangkan semua apa yang Tuhan alami. Ya, setelah membaca firman Tuhan ini, saudaraku ya, semakin menguatkan saya kalau Tuhan itu mengasihi saya. Masa sih saya mau mengkhianati Tuhan? Kadang saya sedih mendengar kabar-kabar atau berita yang orang yang sudah mengenal Tuhan, sudah Tuhan tebus dengan ajarannya, tiba-tiba menyangkal Tuhan, pindah agama ataupun apapun itu, ya. Tapi kalau melihat hal itu atau mendengar atau membaca hal itu, saya teringat, oh ya Tuhan, berarti dia bukan orang pilihan Tuhan. Dan saat itu saya akan berterima kasih Tuhan, Tuhan pilih saya menjadi anak-anaknya, menjadi kawasan kerajaan surga, dan itu membuat saya semakin ya belajar untuk menghormati Tuhan, semakin belajar untuk melakukan Tuhan. Kerinduan hati saya, saudaraku, sebenarnya saya bukan cita-cita ya, tapi saya perindu Tuhan, saya kepingin sekali bisa bermisi. Ya, walaupun saya pernah bersama dengan Ibu Flora dulu ke Madiun beberapa kali, tapi di masa saat pandemik ini dapat terhalang semuanya, tidak bisa melakukan apapun. Ya, kalau kemarin saya bisa mendampingi teman saya untuk melebur abu suaminya. Di situ saya bersyukur, Tuhan, terima kasih kalau saya bisa ada keluar dari rumah saya untuk mendampingi, memberikan kekuatan buat teman saya. Ya, saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kepada saya maupun kita semua, jangan pernah melupakan kasih Yesus yang menakjubkan dan rela berkorban untuk kita semua, saudaraku. Ya, itu saudaraku yang mau saya sampaikan saat ini. Kita sudah tahu, mungkin kita sering berulang-ulang itu kita dengar firman Tuhannya.
Tapi kita mungkin selama ini menganggap ya memang Tuhan udah ininya untuk menyelamatkan kita, mengangkat semua kesalahan dan dosa kita. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan tentang kematian Yesus, jadi seperti biasa-biasa saja. Udah nggak ini lagi, maksudnya tidak sampai kita terharu ataupun gimana, kita kemudian semakin lagi melakukan firman Tuhan, semakin lagi melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya, setelah saat ini saudaraku sama belajar di balik semua ketakutan yang pernah Tuhan alami sebagai dirinya sebagai manusia, dia tetap menjalani misinya yang Allah Bapaknya perintahkan kepada dia untuk menyelamatkan kita semua. Karena itu saudaraku, saya tidak panjang sharing pagi ini, marilah kita sama-sama belajar. Saya pribadi, mungkin saudara semua, kita mau belajar untuk tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, saudaraku. Jangan sampai orang melihat sesuatu yang tidak baik di dalam diri kita, sehingga mungkin menjadi pembicaraan orang, oh ini begini, oh si Henny itu begini, oh si Henning itu begini segala macam, ya, yang itu mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati Roh Allah. Kita mau belajar ya saat ini kita sama-sama bahwa saya mau tetap di dalam jalannya Tuhan. Saya mengaku bahwa begitu baiknya Tuhan telah memilih kita dan telah menyelamatkan kita semua. Itu saja saudaraku yang mau saya katakan kepada kita semua. Jangan lupakan kebaikan Tuhan kepada kita. Setiap langkah kita, setiap jalan yang sisi kehidupan kita harus belajar ingat terus. Saya ada saat ini, apapun yang saya alami, apapun yang memberkati saya, apapun kesusahan, penderitaan, apapun yang saat ini saya sedang hadapi, jangan pernah lupa, saudaraku, bahwa Tuhan ada bersama kita. Kita akan kuat, kita akan mampu menghadapi apa yang ada di depan kita, karena Tuhan Yesus bersama kita. Dia sudah terlebih dahulu memberikan contoh ya kepada kita. Karena itu kita mau belajar sama-sama tetap mengingat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu yang menguatkan, dan saya percaya itu yang menguatkan kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, Tuhan terima kasih. Dari firman Tuhan yang singkat ini, Tuhan mengingatkan kami semua bahwa pengorbanan-Mu, Tuhan, sangat batin kehidupan kami. Dengan pengorbanan-Mu, Tuhan, dengan kuasa darah-Mu, Engkau menghapuskan segala dosa-dosa kami, Tuhan. Kami disucikan, sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu, Tuhan. Kami layak menjadi pewaris kerajaan-Mu, ya Bapa. Satu anugerah yang terbesar buat kami, Tuhan. Ajar kami mensyukuri hal ini, Tuhan. Mengucap syukur terus karena hal ini, ya Bapa. Dan ajar kami, Tuhan, mau belajar untuk tetap di dalam jalannya, Tuhan. Dan melakukan kehendak Tuhan. Bukan kehendak pribadi kami ataupun keinginan pribadi kami, Tuhan Yesus. Tapi dalam setiap sisi kehidupan kami tetap melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam kehidupan kami. Mungkin itu berat, Tuhan. Mungkin itu susah, Tuhan, kami lakukan. Tapi kami tahu Engkau ada beserta dengan kami. Engkau tinggal di dalam hati kami, Tuhan Yesus. Engkau menguasai kehidupan kami. Dan itu membuat kami mampu. Membuat kami kuat untuk melakukan. Membuat kami bisa, Tuhan Yesus, melakukan apapun yang Kau kehendaki, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Bukan kehendak kami, Tuhan, tapi biarlah kami belajar melakukan semua itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar firman ini terus boleh menggenapi dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah, Tuhan. Dan kami bisa melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Serahkan kepada Pak Kiandi. Terima kasih. Bapak, terima kasih pagi ini Tuhan, kami bersama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah memilih kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan kami tidak akan lupa bahwa Engkau juga memberikan amanat agung untuk kami, membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Yesus sebagai juru selamatnya. Kami berdoa untuk Indonesia, Shalom-Mu turun atas negara kami Tuhan, dan kami berdoa untuk setiap gereja lokal, our home church Tuhan, sehingga kami setiap masing-masing diri kami juga bersama-sama menjadi Alkitab berjalan, sehingga banyak orang, saudara sepupu kami bisa mengenal Engkau sebagai juru selamat. Shalom-Mu turun atas Indonesia, dan hikmat dan perlindungan-Mu turun atas Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan. Berkati, lindungi beliau yang akan ke Ukraina dan Rusia, agar selamat, dilindungi, diberi kesehatan, hikmat, dan berhasil memberi kontribusi untuk menangani krisis pangan, imbas perang, dan mendorong agar kedua negara berdamai. Tuhan, kami juga berdoa untuk 5 provinsi di Indonesia dengan penduduk miskin terbanyak per September 2021, yaitu di Jatim, Jabar, Jateng, Sumut, dan NTT. Kami berdoa agar Inpres nomor 4 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim bisa dilaksanakan dengan baik. Bapak, berikan hati yang takut akan Tuhan untuk setiap pejabat di negara kami, dari yang atas sampai tingkat yang terbawah Tuhan, agar bersama-sama membantu masyarakat, dan setiap dari kami juga bisa memberikan kontribusi agar kemiskinan di 5 provinsi ini bisa segera teratasi. Berikan hati yang takut Tuhan agar korupsi bisa diperkecil, sehingga mereka yang tidak berjalan di dalam jalannya Tuhan mau bertobat dan melakukan hal-hal baik untuk negara kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan agar Pertamina dan PLN melakukan efisiensi anggaran dengan serius, tidak terjadi kebocoran, mengingat negara telah memberikan banyak subsidi dan kompensasi kepada kedua perusahaan tersebut. Bapak, kami berdoa juga untuk setiap pejabat di Pertamina dan PLN, hati yang takut akan Tuhan, hati yang mau mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia, berikan hikmat dan rasa mencintai akan bangsa ini, sehingga kedua perusahaan ini bisa melakukan hal-hal yang lebih baik untuk negara ini. Anggaran bisa efisien, dan setiap orang berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap tim TDP, member yang tiap pagi berdoa untuk bersama-sama untuk menyenangkan hati-Mu Bapak. Belas kasihan-Mu turun atas kami. Kesembuhan ilahi turun atas setiap yang sakit, terutama untuk Bu Hartati Tuhan. Kami percaya proses kesembuhan akan tetap berjalan Tuhan. Kesembuhan ilahi akan tetap turun untuk Bu Hartati. Apabila Engkau sudah menyembuhkan yang lain termasuk saya, Engkau akan melakukan hal yang sama untuk Bu Hartati. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap dari kami yang berdoa untuk pergumulannya masing-masing yang tidak terkatakan. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau akan menjadikan jalan keluar, memberikan pertolongan, memberikan sukacita dari Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Poni, dan terima kasih juga buat Bu Hening serta Pak Widoyo yang sudah melayani hari ini. Baik Bapak Ibu Saudaraku, hari ini adalah hari pertama lagi kita untuk memulai minggu ini ya.
Oleh karena itu kita mulai dengan doa dan renungan tentang penderitaan ketiga, tentang penderitaan Yesus. Tadi saya berpikir membaca ini, kalau kita sebagai manusia diberitahukan untuk pergi satu tempat, tadi Bu Hening katakan ya, mungkin akan mencelakai kita, bahkan membunuh kita. Saya berpikir saya juga nggak mau. Tapi satu hal yang saya dapat dari sini adalah Yesus taat kepada Bapaknya, walaupun sampai mati. Ya, hari ini kita bisa merenungkan firman Tuhan ini, apakah kita tetap taat melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang sudah diberitahukan kepada kita semua. Mari kita belajar dari contoh Yesus yang selalu taat apapun yang dia kerjakan itu seturut dengan kehendak Bapa yang di surga. Baik, Bapak Ibu, Saudaraku, kita akan tutup doa pagi kita. Kita akan mendoakan teman-teman yang hari ini mau didoakan. Pak John Winata, apakah ada tambahan, Pak? Mungkin karena masih ada waktunya. Tidak pakai nih. Oh, baik, gitu. Karena masih ada waktu, mungkin saya kasih waktu buat teman-teman yang mungkin 5 menit ya untuk bisa menyaksikan bagaimana upah ketaatan ya. Kemarin kita juga udah dengar firman Tuhan, upah ketaatan sebagai anak Tuhan. Boleh Bapak Ibu dibuka audionya, tolong bisa menyaksikan kebaikan Tuhan kepada teman-teman yang lain. Silakan teman-teman. Oke, Pastor Arthur ada tambahan Pak mengenai Matius 20 Pak? Udah kayaknya Pak. Tapi kita belajar di sini mungkin mengenai ini ya. Tadi disebut juga Yesus tuh sedemikian luar biasanya. Hal-hal yang tidak semestinya dia terima, tapi dia harus terima. Kok bisa-bisanya Yesus diolok-olok, kok bisa-bisanya dia diludahi, ditelanjangi, dipukul, disiksa, dimahkotai duri, diludahi, diperlakukan tidak adil. Hal-hal yang tidak semestinya dia alami, tapi dia alami. Sehingga bagi kita manusia yang kuasanya nggak seperti Yesus, tapi waktu hal-hal seperti yang dialami Yesus itu terjadi dalam kehidupan kita, diolok-olok lah, dihina lah, dianggap tidak ada, maka reaksi kita akan jauh berbeda dengan reaksi Yesus Kristus. Dia punya kuasa untuk bisa lari daripada apa yang dia alami itu. Namun benar yang tadi dibilang, dia taat, bahkan taat sampai mati. Jadi pembelajaran yang sangat luar biasa, yang tadi Ibu Hening juga kupas sedemikian rupa ya. Bahkan Ibu Hening mengupas dari Lukas juga memang disebut di sana. Ada hal-hal yang mungkin kita nggak mengerti waktu Yesus berbicara. Tapi waktu itu sudah berjalan, kita tahu mengerti bahwa iya dia lakukan. Karena ada kita semua yang mau ditebus, yang mau diampuni dosanya, yang mau dianugerahi kehidupan kekal, dan kita percaya bahwa dia adalah Tuhan penyelamat dan juga Tuhan Raja di dalam kehidupan kita.
Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pastor Arthur. Baik, Bapak Ibu, kita akan tutup doa bagi kita. Saya mohon nanti Bu Hening untuk mendoakan teman-teman yang perlu didoakan dan lanjut ditutup doa berkat oleh Pastor Arthur. Silakan Bu Hening. Bu Hening. Dibuka, Bu. Oh iya, Di maaf mute. lupa. Itu ada tambahan satu lagi. Ada lagi ya? Mariana. Bentar, Pak. Oke, ntar saya tambahkan. Bu Mariana, Ibu Heni, Pak Heri, udah oke, Pak Andi. Oke, silakan Bu Hening. Sudah ya semua ya Pak Widoyo ya? Ya, oke. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang Tuhan berikan buat kami, kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami untuk bisa memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman. Saat ini Tuhan, kami mau sepakat berdoa untuk teman-teman kami. Bapak, kami mau berdoa untuk Pak Tiandi dengan Ibu Hermina Tuhan yang merayakan hari AWA-nya Tuhan yang ke-29 pada hari ini. Biarlah Tuhan boleh menyertai Pak Tiandi dan Ibu dan anak-anak Tuhan. Kasih yang daripadamu, anggur baru terus mengalir Tuhan di dalam keluarga Pak Tiandi Tuhan Yesus. Dan kami percaya keluarga ini menjadi contoh dan teladan yang baik buat semua orang. Bahkan Tuhan yang menjadikan Tuhan Pak Tiandi, Bu Hermina Tuhan, dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Saksimu Tuhan dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka usahakan juga Tuhan berkati keluarga ini dan protek perlindungan-Mu Tuhan untuk Pak Tiandi dan keluarga. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk Ibu Ani, istri dari Pak Heri Tuhan yang dirawat di rumah sakit Advent Lampung Tuhan. Apapun yang saat ini Ibu Ani derita sakit penyakitnya Tuhan, kami mau ambil Tuhan. Bagaimana firman-Mu Tuhan, bilur-bilur-Mu Tuhan, juga menghapus Tuhan, mengangkat semua sakit penyakit kami. Sakit penyakit Ibu Ani Tuhan akan Kau angkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk Ibu Hartati ya Bapak, yang rencananya hari ini akan ambil dalam kembali leukositnya Tuhan Yesus. Bagus Bapak. Kami percaya setiap step-step yang Ibu Hartati lakukan Tuhan ada beserta dengan dia. Tuhan yang menguatkan dia. Tuhan yang terus memegang tangannya Tuhan. Engkau yang terus memberikan kekuatan dan kesembuhan yang sempurna. Tuhan buat Bu Hartati ya Bapak. Kami percaya mujizat-Mu ada Tuhan Yesus. Kami musahkan Ibu Hartati ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Engkau yang terus memproteksi dia Tuhan. Setiap apapun yang pengobatan yang dilakukan Tuhan, yang mungkin buat dia sakit, ataupun buat dia menderita Tuhan, tapi Tuhan, kami salut ya Bapak, Ibu tadi boleh kuat, tidak ada sedikit pun di wajahnya yang menampakkan sedihan atau kesakitan ya Tuhan. Karena itu Tuhan kami percaya dia ada dalam pangkuan, dalam lindungan-Mu Tuhan. Sertai dia ya Bapak. Sudah menjalani semuanya Tuhan. Sertai Pak John Tuhan dan anak-anak yang terus mendampingi, yang berikan kekuatan buat Ibu anak Tuhan. Kami percaya depositnya akan bagus Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Marlina Tuhan Yesus yang saat ini sakit batuk pilek. Biarlah kiranya Tuhan berikan kesehatan imun yang kuat buat Ibu Marlina sehingga tidak lagi sakit batuk dan pilek di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Len Heng Cici dari Ibu Heni.
yang syaraf kepalanya sedang mengalami kesakitan, kiranya Tuhan menyembuhkan. Amin. Segala penyempitan Tuhan syaraf di kepalanya Tuhan yang membuat lim lanheng sakit Tuhan, Engkau angkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya apa yang kami doakan saat ini maupun yang tidak kami sebutkan, Tuhan tahu, Tuhan dengar, dan Tuhan menjawabnya dalam nama Yesus. Amin. Bapa di surga, saatnya Tuhan memberkati setiap daripada kami yang berkumpul pada pagi hari ini bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama. Dan mari saudara-saudara terimalah dengan iman kiranya berkat dan rahmat dari Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, kuasa, penghiburan, bahkan pengurapan dari Roh Kudus turun menyertai kita di setiap hari yang kita lalui sampai dengan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Mari percaya dan bersyukur sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Arthur, terima kasih Bu Hening, Pak Widoyo, Bu Poni, Pak Kiandi, Pak John, Tuhan memberkati. Pak Foni, Terima kasih Bu Hening. Terima kasih Terima kasih Pak Widoyo. Thank you semua. Terima kasih Pak Kenny, Pak John. Tuhan memberkati. Oke, Bapak Ibu, kita Tuhan buka memberkati. kameranya. Kita terakhir kita foto ya. Banyak sekali nih juru-juru foto yang luar biasa fotografernya. Silakan Pak Andi. Mari kita berikan Hari senyum yang ini terbaik. hari yang kau tunggu. Oke Pak John, silakan. Siap. Wah, terpesona dengan hari ini. 1, 2, 3. Galung hati. Bukannya pelit atau gak mau. Gak modal dikit yang ingin aku beri padamu. Doa tulus hati. Selamat ulang tahun Pak Kianli. Semoga Tuhan melindungi kamu dan tercapai semua angan dan cita-citamu. Beraktivitas Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Kita sampai ketemu besok. Tutup ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Hening.